I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang risiko dan manajemen risiko. Pengertian risiko. Risiko yang sering dipakai untuk analisis yang mendasari pengambilan keputusan adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko pada dasarnya merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari dan seringkali kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif. Sesuatu yang tidak disukai dan ingin dihindari. Banyak contoh dalam kehidupan berbagai risiko yang mungkin terjadi, yang biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang negatif. Misalnya yaitu kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya. Risiko itu sendiri bersifat inheren atau melekat pada segala sesuatu. Dia bersanding side by side dengan value, layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang membedakan di antaranya adalah seberapa besar tingkat paparan risikonya serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap risiko tersebut. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Risiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan. Banyak definisi atau pengertian mengenai risiko. Untuk lebih memahami apa arti risiko, berikut beberapa pendapat ahli tentang definisi risiko. Yang pertama itu dari Choso. Menurut Choso IRM 2004, pengertian risiko adalah kemungkinan terjadi sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Yang ketiga itu Badan Sertifikasi Manajemen Risiko pada tahun 2007. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya bencana, kerugian, atau hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan. Yang keempat itu dari Arthur Williams dan Records MH. Menurut Arthur Williams dan Record MH, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kelima dari Mamdun Hanafi. Menurut Hanafi, 2009, pengertian risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Yang keenam itu standar internasional ISO 31000 yang diadopsi AS atau ANJS dalam mendefinisikan resiko sebagai the effect of uncertainty on objective. Yang ketujuh itu dari Profesor Dr. Insinyur Sumarno, MS. Menurut Sumarno, pengertian risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Yang ke-8 itu dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Pengertian resiko menurut KBBI adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut, risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya atau ketidakpastian dan pencapaian tujuan. Yang kedua itu ada faktor penyebab terjadinya risiko dan tipe risiko. Dua faktor penyebab risiko, yaitu yang pertama bencana atau perils dan yang kedua itu bahaya atau hazards. Contoh risiko yang disebabkan faktor bencana yaitu adalah banjir, tanah longsor, gempa, gelombang yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara risiko yang berasal dari faktor bahaya dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada bahaya fisik atau physical hazard. Misalnya, berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk atau tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bahaya moral atau moral hazard. Misalnya, sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu bahaya karena hukum atau peraturan, atau legal hazard. Misalnya, akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada jenis-jenis risiko menurut Hanafi tahun 2009. Terdapat dua jenis risiko secara umum, yaitu yang pertama risiko murni atau pure risk. Risiko murni adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun jika tidak menimbulkan keuntungan. Risiko ini akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Yang kedua itu risiko spekulasi atau speculative risk. Risiko spekulasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Risiko ini akibatnya ada tiga macam, rugi, untung, atau break even. Contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Jorion pada tahun 1997, terdapat tiga jenis risiko pada suatu organisasi, yaitu yang pertama risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis adalah risiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Risiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Yang kedua itu risiko strategis atau strategic risk. Risiko strategi muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi, seperti kebijakan ekonomi, iklim, politik, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada risiko keuangan atau financial risk. Risiko finansial merupakan risiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan atau default dalam obligasi finansial. Berdasarkan kecenderungan peluang terjadinya risiko atau likelihood dan konsekuensi yang diakibatkan atau konsekuensi
Resiko dapat diklarifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, unstable risk adalah resiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan, atau bila mungkin ditransfer pada pihak lain. Yang kedua itu ada unsharable risk adalah resiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi resiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga itu ada acceptable risk adalah risiko yang dapat diterima karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang dapat diterima. Yang keempat itu ada negligible risk adalah risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber risiko menurut Godfrey pada tahun 1996. Terdapat sumber-sumber risiko yang perlu diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah awal penanganan risiko, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, politik atau politikal. Contohnya, kebijaksanaan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan, perang, terorisme, kerusuhan. Yang kedua itu ada lingkungan atau environmental. Contohnya itu ada pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan internal atau organisasi, perundangan yang berkaitan dengan lingkungan, dampak lingkungan. Yang ketiga itu ada perencanaan atau planning. Contohnya itu persyaratan perizinan, kebijakan dan praktik, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, opini publik. Yang keempat itu pemasaran atau market. Contohnya permintaan atau perkiraan, persaingan, keusangan, kepuasan pelanggan, dan mudik. Yang kelima itu ada ekonomi atau economics, contohnya kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, nilai tukar. Yang keenam itu ada keuangan atau finansial, contohnya kebangkrutan, keuntungan, asuransi, risk share. Yang ketujuh itu ada alami atau natural, contohnya kondisi tanah di luar dugaan, cuaca, gempa, kebakaran, dan ledakan. Temuan situasi arkeologi. Yang ke-8 itu ada proyek atau project. Contohnya definisi, strategi pengadaan, persyaratan untuk kerja, standar kepemimpinan, organisasi, kedewasaan, komitmen, kompetisi, dan pengalaman. Perencanaan dan pengendalian kualitas, rencana kerja, tenaga kerja dan sumber daya, komunikasi dan budaya. Yang ke-9 itu ada teknik. Contohnya itu kelengkapan desain, efisiensi, operasional, keandalan. Yang ke-10 itu manusia atau human. Contohnya kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, bekerja dalam kondisi gelap atau malam hari. Yang ke-11 itu kriminal. Contohnya itu kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, dan korupsi. Yang ke-12 itu ada keselamatan atau safety, contohnya yaitu ada peraturan. Kesehatan dan keselamatan kerja, zat berbahaya, bertabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran, dan ledakan. Yang kelima itu ada kategori resiko. Ada beberapa kategori resiko tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Yang pertama itu ada risiko dari sudut pandang penyebab, dilihat dari sebab terjadinya. Ada 2 macam risiko, yaitu yang pertama risiko keuangan, risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan. Yang kedua itu ada risiko operasional, risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, misalnya yaitu adalah manusia, teknologi, sistem, dan prosedur alam. Yang kedua itu ada risiko dari sudut pandang akibat dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Ada 2 macam risiko, yaitu yang pertama risiko murni. Apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya terjadi kebakaran. Yang kedua itu ada risiko spekulatif. Risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya
kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan. Misalnya, risiko melakukan investasi. Yang ketiga itu risiko dari sudut pandang aktivitas. Ada berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan risiko. Misalnya, aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat itu aktivitas dari sudut pandang kejadian. Risiko dilihat dari sudut pandang kejadiannya. Misalnya risiko kebakaran. Yang kelima itu ada risiko dari sudut pandang jenis risiko. Risiko dari sudut pandang jenis risikonya mencakup yaitu yang pertama risiko teknologi, yang kedua risiko keuangan atau ekonomi, yang ketiga risiko sumber daya manusia atau kapasitas hak intelektual, yang keempat yaitu risiko kesehatan, yang kelima risiko politik, selanjutnya risiko hukum, risiko keamanan, dan lain-lain. Yang keenam yaitu risiko dari sudut pandang sumbernya. Risiko dari sudut pandang sumbernya meliputi yaitu risiko eksternal, yaitu politik, ekonomi, bencana alam, dan risiko internal atau reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh itu risiko dari sudut pandang penerima risiko. Risiko dari sudut pandang penerima risiko ini mencakup orang atau human risk, risiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset, lingkungan, pelayanan, dan lain-lain. Yang ke-8 itu risiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level status. Yang pertama itu ada risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Yang ke-9 itu ada risiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Yang pertama itu ada risiko yang sangat terkendali atau highly controllable risk. Yang kedua itu risiko yang mengurangi terkendali atau low controllable risk. Yang ketiga itu ada risiko yang tidak atau sangat sulit dikendalikan, yaitu uncontrollable risk. Yang ke-10 itu ada risiko dari sudut pandang hierarki. Yang pertama ada risiko strategis, risiko program, risiko proyek, dan risiko operasional. Yang ke-11 itu ada risiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi, yaitu risiko strategis, berhubungan dengan keselarasan dengan selera risiko. Selanjutnya, risiko operasional, berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Selanjutnya itu ada risiko pelaporan, berhubungan dengan keandalan dalam proses pengambilan keputusan. Dan ada risiko ketaatan, berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya itu ada materi manajemen risiko. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring review. Ada 5 konsep dasar dalam manajemen risiko yang menurut James E. Singer dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen risiko, yaitu yang pertama ada manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risiko and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Di sisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil. Yang kedua itu, ada sifat dari instrumen yang digunakan
akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif, tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen. Yang ketiga itu ada sistem manajemen risiko. Haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten, tetapi tidak kaku dan fleksibel. Yang keempat itu ada manajemen risiko. Bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return atau kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Bernstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen organisasi terhadap seluruh risiko organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman. Yang kelima itu lingkungan organisasi. Organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, stakeholder yang semakin menuntut, dan perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko organisasi. Yang kedua itu ada tujuan manajemen risiko. Pengertian dari tujuan manajemen risiko dalam suatu organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kerja. Melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian. Menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan. Sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Yang ketiga itu memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang keempat itu meningkatkan efektivitas, alokasi, dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima itu meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Yang keenam, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Yang ketujuh itu meningkatkan ketahanan organisasi. Yang ke-8, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Yang ke-9 itu meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi. Tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus. Yang ketiga itu ada manfaat manajemen risiko. Secara umum, dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu organisasi, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh organisasi, yaitu yang pertama, organisasi memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam pengambilan setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua itu mampu memberi arahan bagi suatu pengorganisasian dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga itu
mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Yang keempat, yaitu memungkinkan perorganisasian memperoleh resiko kerugian yang minimum. Yang kelima itu, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perorganisasian telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable. Selanjutnya, dari sisi organisasi, sektor publik, manfaat manajemen risiko sektor publik antara lain adalah yang pertama, dalam hal pelayanan publik. Manajemen risiko membantu menaksir dampak risiko untuk dapat memastikan bahwa risiko telah dikelola dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi risiko. Yang kedua itu, dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen risiko membantu memprioritaskan. Misalnya, di area mana instansi sektor publik memiliki risiko besar dalam pencapaian hasil programnya, sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area dengan risiko tinggi. Yang ketiga itu, dalam hal peningkatan keandalan dan kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko dapat membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan atau fraud, dan kesalahan. Yang keempat itu, dalam hal inovasi, manajemen risiko membantu menilai opsi-opsi menyangkut peluang pelayanan dan hasil yang lebih baik, serta apa yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut. Untuk melaksanakan manajemen risiko sektor publik yang efektif, diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi, sehingga manajemen risiko sektor publik menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi. Dengan mempertimbangkan persepsi instansi dan publik terhadap risiko, serta sumber daya yang tersedia pada instansi, manajemen risiko sektor publik membutuhkan komitmen, mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah. Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko, bagaimana menilainya atau assessing risk, menangani dan memonitor serta mengkomunikasikannya. Secara ringkas, penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi memberikan manfaat untuk hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu mengurangi kejutan atau surprise. Yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan reputasi organisasi. Ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Yang kedelapan, meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Contoh kasusnya itu sebagai berikut. Contoh kasusnya perlu diterapkannya manajemen risiko pada organisasi, pada kasus Garuda Indonesia. Dan pentingnya manajemen risiko kasus yang belakangan menjadi viral, yaitu gugatan seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia, layak untuk kita pelajari dan ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak main-main. BRA Kosmariam Jatikusumo menggugat PT Garuda Indonesia Tbk atau Persero sebesar 11,25 miliar. Kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh Kosmariam, tentu saja ini akan semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia.
Apalagi belakangan kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba pada tahun 2017. Garuda menderita kerugian besar 213,4 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurunkan dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta dolar Amerika Serikat. Resiko operasional kasus di atas adalah bagian dari resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan. Berikut adalah keterangan dari kuasa hukum penggugat, yaitu kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang ngobrol satu sama lain, sehingga menumpahkan air panas, katanya. Berdasarkan keterangan tadi, jelas bahwa kejadian risiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia. Apakah ngobrol pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka? Apabila sudah diatur, apakah diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa ini adalah risiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak fungsinya prosedur kerja. Risiko pasar. Akibat ramainya pemberitaan kasus ini di media, harga saham GIAA pada penutupan kemarin, hari Jumat tanggal 13 Maret 2018, hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Bukanlah angka penurunan yang kecil bila dilihat dari sudut pandang investor saham. Kita harus memahami betul bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayang-bayang risiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari satu risiko bisa menimbulkan risiko yang lainnya. Lantas, bagaimana cara meminimalisasi risiko? Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan di atas. Setidaknya, beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko operasional. Pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil risiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Pastikan seluruh pegawai menjalani SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten. Lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Lakukan pemantauan risiko tersebut secara berkala. Lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya. Lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upayakan perbaikan dari waktu ke waktu. Alihkan risiko kepada pihak ketiga atau asuransi misalnya. Untuk resiko-resiko yang kejadiannya jarang, namun berdampak besar. Dengan demikian, seharusnya resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekan, sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam resiko kejadian.
yang merugikan. Yang keempat itu masuk ke materi hierarki pemilik risiko. Hierarki risiko pada suatu organisasi merujuk pada struktur manajemen pada organisasi yang cakupan dan luasan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang struktural seorang pegawai atau pejabat dalam organisasi. Untuk itu, perumusan pemilik risiko dalam siklus manajemen risiko dilakukan dalam format yang sejalan dengan struktur manajemen organisasi. Adapun struktur organisasi manajemen risiko pada organisasi publik idealnya terdiri dari yang pertama, komite manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga. Yang kedua itu unit pemilik risiko atau UPR. Yang ketiga itu unit kepatuhan manajemen risiko. Ya, dan yang keempat itu inspektorat. Selanjutnya, komite manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga terdiri dari menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi organisasi selaku ketua, sekretaris utama selaku wakil ketua, dan para pejabat eselon 1 selaku anggota. Tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko meliputi yaitu yang pertama, menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua, menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga, antara lain yaitu kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko. Komite manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sekretariat komite terdiri menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi inspektorat selaku ketua, dan perwakilan setiap unit eselon 1 sebagai anggota. Tugas dan tanggung jawab sekretariat komite mencakup yaitu yang pertama, menyusun konsep petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua yaitu menyusun konsep kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga, antara lain yaitu kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko. Yang ketiga yaitu memantau penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko unit. Yang keempat, memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko unit. Dan yang kelima, memantau tindak lanjut hasil review dan audit manajemen risiko. Selanjutnya, memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga. Selanjutnya itu ya ada unit pemilik risiko atau UPR, yaitu pemilik peta risiko yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko. Unit pemilik risiko terdiri dari UPR di tingkat kementerian atau lembaga, UPR di tingkat unit eselon 1, dan UPR di tingkat unit eselon 2. Tugas dan tanggung jawab UPR meliputi yang pertama, menetapkan profil risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit. Yang kedua, melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level organisasi. Dan yang ketiga yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit. Selanjutnya yaitu unit kepatuhan manajemen risiko dan inspektorat sesuai Perpres nomor 4 tahun 2018. Unit inspektorat merupakan unsur pengawasan intern organisasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, kepala, ketua, pimpinan tertinggi organisasi, dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas organisasi, pelaksanaan fungsi unit,
Kepatuhan manajemen risiko dilakukan oleh inspektorat. Dalam penerapan manajemen risiko, inspektorat bertanggung jawab melakukan pengawasan dan konsultasi atas penerapan manajemen risiko sebagai aparat pengawasan intern pemerintah organisasi. Tugas dan tanggung jawab inspektorat dalam penerapan manajemen risiko meliputi yaitu yang pertama, audit, review, pemantauan, dan evaluasi penerapan manajemen risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan di Badan Standarisasi Nasional. Yang kedua yaitu melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan di organisasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip manajemen risiko. Prinsip penerapan manajemen risiko terdiri dari 11 prinsip, yaitu yang pertama, manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah. Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, tata kelola, efisiensi operasi, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses organisasi, proyek, dan manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam mencapai sasaran. Yang ketiga, yaitu manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin. Manajemen risiko dapat membantu menentukan prioritas tindakan dan membedakan berbagai alternatif tindakan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima, dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Ia memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimana hal tersebut harus ditangani. Yang kelima, yaitu manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Sifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu yang digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan demikian, hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan. Yang keenam, yaitu manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Misalkan, informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko berdasarkan pada sumber informasi yang tersedia, seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data lain yang tersedia. Akan tetapi,
Tetap harus disadari bahwa semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli. Yang ketujuh yaitu manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya atau tailored. Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang dihadapi organisasi tersebut. Yang ke-8 yaitu manajemen risiko, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen risiko haruslah menemu atau kenali kapabilitas organisasi, persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Yang ke-9 yaitu manajemen risiko harus transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini. Para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko. Yang ke-10 yaitu manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi, konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami perubahan. Dalam situasi semacam inilah tahapan monitoring dan review berperan memberikan kontribusi. Risiko baru pun muncul, ada yang berubah dan ada juga yang menghilang. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen risiko senantiasa memerhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan. Dan yang ke-11 yaitu manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Manajemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko sejalan dengan aspek lain dan organisasi. Dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi, diperlukan cara yang efektif yang dapat membantu seluruh karyawan organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko yang jumlahnya cukup banyak ini, sehingga sistem manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini penting karena pada dasarnya penerapan manajemen risiko adalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota manajemen dan karyawan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Oleh karenanya, pengembangan budaya peduli risiko merupakan unsur terpenting dalam menerapkan manajemen risiko. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45 still the cash like whoa. I ain't fucking with these hoes,